Oke, halo, perkenalkan, saya Ikal Rahmatnur dari kelas DKV 2023C dengan NIM 107 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin ingin mempresentasikan karya akhir semester saya, karya ilustrasi untuk memenuhi syarat sebagai kelulusan dari mata kuliah tinjauan visual sebagai ujian akhir semester juga. Nah, di sini saya mempunyai karya dengan judul Bungkam Suara. Nah, di ba- narasi besar yang saya ambil di sini adalah eh, tentang bagaimana sih negara ini eh, kasus tentang bagaimana sih negara ini membungkam suara rakyatnya dalam hal kebebasan bersuara, mengkritik pemerintahan. Nah, eh, narasi besar tersebut sebenarnya tidak muncul begitu saja. Ya, narasi ini juga mempunyai akar panjang yang sangat dari 2 dekade yang lalu di Indonesia, terutama sejak era Orde Baru. Setelah reformasi, kita sempat menikmati kebebasan yang luas. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan itu mulai dipersempit kembali. Eh, dan jelas, tapi secara perlahan, tidak langsung dipersempit begitu saja. Secara perlahan, sistematis, dan seringkali dibungkus dengan alasan-alasan yang istilahnya ini untuk keamanan nasional, ini untuk ketertiban umum, ini untuk dia dengan alasan-alasan yang resmi lah, anti hoax lah, menjaga moral publik lah, itu hal-hal yang sering banget kita dengar gitu loh. Dalam praktiknya di sini pemerintahan merancang dan memperkuat narasi ini lewat berbagai cara. Terkadang salah satunya adalah lewat pembuatan aturan, yaitu seperti UU ITE atau pasal-pasal baru dalam KUHP yang bisa menjerat siapapun yang mengkritik penjabatnya sendiri. Bayangin, Anda mengkritik pejabat Anda yang lagi rapat di DPR, dia lagi ngejudi pas lagi rapat. Anda mengkritiknya di Twitter atau di Instagram. Nggak lama 3 jam kemudian Anda di WA Anda di chat sama buzzer. Mas, tolong komenannya dihapus ya. Tiba-tiba dia ngirim foto data diri kita juga kan, kan kayak kayak tukang sate. Ya kayak gitu loh, kayak ngeselin aja gitu kan. Itu menandakan bahwa ya negara kita ini sudah mulai perlahan adalah negara yang anti kritik gitu loh. Nah, di sini juga lewat kontrol terhadap media media sosial, bahkan lewat pembentukan hal ini juga bisa melalui pembentukan opini publik di media sosial yang membuat suara yang berbeda gitu loh. Seringkali dianggap ancaman, tetapi bukan sebagai bagian sah dari demokrasi. Seperti contohnya kemarin kasusnya RUU TNI. Itu kemarin kalau kalian lihat ada yang demo membela RUU TNI, sahkan RUU TNI. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Mereka dibayar hanya untuk demo dan mereka tidak tahu tujuan mereka demo di sana itu apa. Mereka cuma disuruh, mereka dibayar per orang 50.000. Mereka berdiri di sana, berorasi di sana. Tapi mereka nggak tahu tujuan mereka apa karena mereka hanya disuruh untuk berdiri di sana, untuk demo di sana, berorasi di sana, tanpa tahu tujuan yang jelas. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, dampak dari narasi besar ini atau narasi yang saya ambil ini yaitu pembungkaman suara ini
sangatlah nyata dan fakta terjadi dan sangatlah asli terjadi. Sudah mulai banyak fakta-fakta yang mulai menyebar gitu loh tentang pembungkaman suara ini dan dampak dari pembungkaman suara ini, pembungkaman ekspresi ini, mulai banyak orang-orang yang mulai takut berbicara, entah itu di dalam dunia nyata ataupun di dalam dunia digital, mereka jadi takut gitu loh. Mereka jadi takut mau ngobrol di warkop soal pemerintahan, takut mereka mau ngobrol di sosial media, malah lebih bahaya lagi gitu kan. Kalau mereka ngechat di Instagram, wah Prabowo gini gini gini, jelas lebih bahaya kalau misal kita ngobrol di Instagram. Apalagi sama-sama bahaya sebenarnya. Kita ngobrol di warkop, ngebahas pemerintahan juga bahaya. Ngebahas di sosmed malah lebih bahaya lagi. Dan kemudian ada beberapa dampaknya lagi, yaitu di sini ruang publik menjadi sepi dari kritik gitu loh. Karena apa? Mereka takut gitu loh. Mereka takut data diri mereka dibocorin sama buzzer-buzzer seperti mereka itu tadi. Dan di sini demokrasi kehilangan maknanya. Karena tak ada lagi keberanian untuk menyuarakan mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Jadi ya kita kehilangan keberanian aja untuk mengkritik pemerintah yang salah ini. Jadi lewat ilustrasi ini juga dengan visual seorang rakyat yang berbicara lewat megafon, tetapi diadang oleh senjata-senjata, moncong senjata, laras senjata. Di sini saya ingin menggambarkan ketimpangan yang terjadi. Mungkin saya mengambil penggambarannya dari beberapa kasus seperti RUU TNI dan demo-demo sebelumnya juga. Sebuah kondisi di mana suara yang seharusnya dilindungi di sini justru diancam dan dibungkam gitu. Nah, narasi besar inilah yang menurut saya tanggapi dengan cara visual, yakni dengan cara pembuatan poster ilustrasi sebagai bentuk perlawanan yang menolak untuk diam. Nah, di balik ilustrasi ini, saya juga membuat saya juga ingin mengangkat salah satu eh, yakni eh, saya ingin menyampaikan bahwa negara ini semakin menyempit gitu loh dalam hal ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hal ini bukan sekedar fenomena biasa, melainkan bagian dari narasi besar yang dibentuk dan dijalankan oleh negara bahwa menjaga stabilitas, ketertiban, kewibawaan pemerintah adalah yang utama. Nah, bahkan jika itu harus mengorbankan kebebasan berekspresi. Nah, narasi ini sebenarnya, nah, narasi ini sebenarnya saya menggambarkan tentang orang ini, manusia ini sudah menyuarakan suaranya, tetapi ia dikepung oleh eh, lo- senjata, laras senjata dari berbagai arah. Hal ini juga mempunyai arti bahwa eh, orang ini sudah bersuara, tapi ia dikepung dari segala arah, ditolak dari segala arah, karena ya seperti itulah karena pemerintahan kita sangat tidak terima atas segala dari kritik dan pendapat dari masyarakatnya gitu. Walaupun di depan mereka bilang kami ini tidak anti kritik, kami ini tidak anti terhadap pendapat kalian, silahkan berikan kritik.
sepedas-pedasnya kepada kami di hadapan kami. Tapi giliran kita memberikan kritik, ya kan? Kan- Kalian lihat sendiri bagaimana. Ada yang diculik, ada yang di diteror, data dirinya disebarkan, ya dan masih banyak lagi gitu. Hal ini senjata ini saya gambarkan eh, saya menggunakan senjata M16. Di sini kenapa saya menggunakan senjata ini? Karena senjata inilah yang sangat identik dengan senjatanya TNI, Tentara Negara Indonesia. Ya, itulah. Karena ya dari sejak Orde Baru menurutku senjata ini adalah salah satu senjata yang paling banyak digunakan oleh TNI. Nah, kemudian di sini saya masukkan sosok yang menyuarakan suaranya. Saya gambarkan dengan kemeja. Kenapa dengan kemeja? Saya ibaratkan orang ini adalah orang kantoran yang sedang menyuarakan keluh kesah kehidupannya, keluh kesah terhadap apa sih yang nggak benar tentang negara ini. Ia menyuarakannya, tetapi ia dihadang oleh berbagai eh, dihadang oleh dihadang oleh berbagai macam moncong senjata di sini. Ada banyak moncong senjata yang menodongkan senjatanya terhadap orang ini. Karena ya tadi bahwa orang ini menyuarakan tapi suaranya tidak ingin didengar oleh pemerintah. Ya seperti itulah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.